Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yakni penyempurnaan suatu produk. Produk yang ingin saya sempurnakan di sini yaitu adalah GPS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu fungsi daripada GPS. GPS atau Global Positioning System dalam kendaraan adalah sistem navigasi yang memanfaatkan sinyal dan satelit untuk menentukan posisi kendaraan dengan akurasi tinggi. Fungsi GPS dalam kendaraan mencakup yang pertama itu ada navigasi. GPS digunakan untuk memberikan panduan dan arah perjalanan kepada pengemudi. Ini dapat mencakup instruksi giliran, jarak, dan estimasi waktu tiba. Yang kedua itu ada penentuan posisi. GPS dapat menentukan posisi kendaraan dengan akurasi yang sangat tinggi dimanapun di dunia. Ini berguna untuk pemetaan dan pelacakan kendaraan. Yang ketiga itu ada sistem pemberitahuan lalu lintas. Beberapa sistem GPS memiliki informasi lalu lintas real time yang memungkinkan pengemudi untuk menghindari kemacetan dan memilih rute alternatif. Yang keempat itu ada pencarian kendaraan yang hilang. Beberapa sistem GPS yang lebih canggih dapat membantu dalam melacak dan menemukan kendaraan yang hilang atau dicuri. Ide penyempurnaan atau inovasi saya dalam mengembangkan GPS dengan menghasilkan produk dengan nilai lebih dibanding GPS yang telah ada itu yang pertama GPS dengan kecepatan merekam tinggi. Mengembangkan GPS dengan kemampuan merekam data posisi dengan kecepatan tinggi untuk aplikasi seperti pemetaan 3D, pemantauan lalu lintas yang lebih akurat, atau permainan berbasis lokal yang lebih canggih. Yang kedua itu integrasi IR atau augmented reality, mengintegrasikan IR ke dalam GPS untuk memberikan panduan visual dalam pandangan nyata melalui kacamata cerdas atau head-up display. Yang ketiga itu ada pemetaan bawah air, mengembangkan GPS yang dapat berfungsi di bawah air untuk navigasi kapal selam, penyelaman, atau eksplorasi dasar laut. Yang keempat itu ada keamanan cyber GPS. Fokus pada perlindungan dari potensi ancaman cyber terhadap GPS yang semakin penting dengan perkembangan teknologi. Itu diantaranya penyempurnaan produk yang akan saya lakukan terhadap GPS yang telah ada, sehingga menghasilkan produk baru dengan nilai yang lebih. Baik, selanjutnya latar belakang dari penyempurnaan produk GPS yang saya kemukakan ini yaitu yang pertama itu adalah sejarah dari GPS. Pengembangan GPS dimulai pada tahun 1960-an sebagai proyek militer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memberikan navigasi yang akurat untuk militer, terutama dalam operasi udara dan maritim. Peluncuran satelit pertama dalam sistem GPS yang dikenal sebagai Navstar dimulai pada tahun 1970-an. Satelit-satelit ini membentuk inti dari infrastruktur GPS. GPS awalnya hanya tersedia untuk pengguna militer Amerika Serikat pada tahun 1980. Sistem ini menjadi operasional untuk keperluan militer. Namun pada tahun 1983, AS mengumumkan ketersediaan sinyal GPS untuk pengguna sipil, yang membuka pintu bagi pengguna GPS di berbagai aplikasi sipil. Selama beberapa dekade berikutnya, lebih banyak satelit GPS diluncurkan untuk meningkatkan cakupan dan akurasi sistem. Sistem GPS terus berkembang dan teknologi tambahan seperti sinyal GPS diferensial dan sistem penentuan posisi dalam ruangan atau indoor positioning system telah diperkenalkan. Dalam tahun 2000-an, GPS terintegrasi dalam perangkat seluler dan komersial seperti perangkat navigasi kendaraan dan aplikasi peta digital. AS tidak hanya mengoperasikan GPS, tapi juga berkontribusi pada sistem navigasi satelit global lainnya, termasuk GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, dan Beidou Cina. Terus ada pengembangan teknologi GPS termasuk peningkatan akurasi dan pengenalan fitur tambahan seperti GPS yang terintegrasi dengan augmented reality atau IR. Saat ini, GPS telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam berperan sebagai aspek kehidupan termasuk navigasi kendaraan, pemetaan survei, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada
Selanjutnya itu ada kerjasama internasional. GPS bekerjasama dengan negara-negara lain seperti Rusia, Uni Eropa, Cina, dan India. Negara ini berkontribusi dalam sistem GPS, dalam penggunaan sistem navigasi. Yang kedua itu ada penentuan bencana alam. Yang ketiga ada pemetaan dan survei. Selanjutnya adalah signifikansi. Terdapat banyak signifikansi pada GPS, namun diantaranya itu ada navigasi yang akurat, keamanan transportasi, survei dan pemetaan, dan keamanan pribadi. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran yang dapat saya gunakan untuk produk GPS yang telah dikembangkan ini, yaitu yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang berpotensi seperti pemilik kendaraan pribadi, perusahaan logistik, perusahaan transportasi, atau pengguna aplikasi berbasis lokasi. Setiap segmen ini mungkin memiliki kebutuhan khusus yang bisa kita isi atau kita layani. Selanjutnya itu ada kampanye edukasi. Karena produk ini adalah penyempurnaan dari GPS yang telah ada, kampanye edukasi akan penting. Berikan informasi tentang manfaat produk yang baru kepada pelanggan, dan bagaimana mereka meningkatkan pengalaman mereka dengan GPS yang telah kita sempurnakan. Selanjutnya itu memberikan uji coba gratis kepada konsumen. Tawarkan uji coba gratis atau periode percobaan kepada pengguna potensial sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari produk yang kita telah sempurnakan. Selanjutnya, segmen pasar yang dapat kita gunakan mencakup beberapa kelompok, terutama pemilik kendaraan pribadi. Ini adalah segmen utama karena banyak individu yang memiliki kendaraan yang ingin meningkatkan pengalaman navigasi mereka dan mendapatkan manfaat dari GPS yang lebih canggih. Alasannya itu ada potensi pasar yang besar dengan pemilik kendaraan yang ingin akurasi, keamanan, dan kemudahan navigasi yang lebih baik. Selanjutnya itu ada perusahaan logistik dan transportasi. Perusahaan logistik dan transportasi memiliki kebutuhan khusus dalam pemantauan lalu lintas dan rute optimal. Alasannya, segmen ini memiliki potensial besar khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, yang berdampak langsung pada produktivitas dan keuntungan. Selanjutnya itu ada kendaraan otonom. Dalam pengembangan kendaraan otonom, sistem navigasi ini tingkat lanjut adalah kuncinya. Alasannya itu ada segmen ini merupakan bagian penting dari masa depan transportasi, dan kebutuhannya akan semakin meningkat seiring berkembangnya kendaraan otonom. Baik, selanjutnya itu adalah 5 supplier tier 1 yang digunakan dalam produk ini. Yang pertama itu ada Trimble ENC. Trimble ENC adalah pemimpin dalam teknologi pemetaan, geospasial, dan GPS. Mereka menyediakan komponen GPS berkualitas tinggi seperti penerima GPS yang akurat dan perangkat keras terkait. Manfaatnya adalah Trimble memastikan akurasi yang tinggi dalam menentukan posisi, yang sangat penting dalam aplikasi GPS seperti pemetaan, konstruksi, dan pertanian presisi. Kedua itu ada Garmin Ltd. Garmin terkenal sebagai produsen perangkat GPS konsumen. Produk Garmin menawarkan navigasi yang andal dan user-friendly. Dalam konteks pasokan komponen, Garmin dapat menyediakan sensor GPS dan perangkat keras GPS yang dapat diandalkan untuk perangkat GPS yang lebih canggih. Manfaatnya adalah kualitas dan keandalan yang tinggi. Yang ketiga ada Bosch Automotive. Bosch adalah pemimpin utama dari industri otomotif, termasuk teknologi GPS dan navigasi. Mereka dapat menyediakan komponen GPS yang terintegrasi dengan sistem kendaraan. Manfaatnya adalah pengembangan produk GPS yang lebih cerdas dan terhubung dengan sistem kendaraan yang lebih luas, seperti bantuan parkir dan sistem anti-tabrak. Selanjutnya itu ada Sierra Wireless. Sierra Wireless adalah pemimpin dalam solusi komunikasi nirkabel dan Internet of Things atau IoT. Mereka dapat menyediakan komponen untuk meningkatkan konektivitas GPS. Manfaatnya adalah GPS yang terhubung dengan kuat ke jaringan dan memiliki kapasitas untuk mentransmisikan data lokasi dalam waktu nyata. Selanjutnya yaitu Hemisphere GNSS. Hemisphere GNSS adalah produsen perangkat GPS tingkat lanjut yang menawarkan penerima GPS akurat dan perangkat keras GPS dapat diandalkan.
Manfaatnya adalah akurasi tinggi dalam penentuan posisi yang kritis dalam aplikasi seperti pemetaan lahan dan navigasi laut. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai ulangan tengah semester saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.